Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan, NIM 39222450 dari Perguruan Tinggi Universitas Pancasakti, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Yogi Krisnayadi, SIP, MSI. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan arti dari kerja cerdas. Kerja cerdas merupakan salah satu tingkat lebih tinggi daripada kerja keras. Kerja cerdas tidak hanya mengandalkan fisik atau tenaga yang kuat, melainkan adanya peran otak dalam berpikir untuk mengambil suatu tindakan atau aktivitas secara lebih efisien dan efektif. Alasan mengapa kita harus bekerja keras agar menjadi cerdas, karena kerja keras dapat mengubah takdir, yang artinya kita dapat menjadikan pandai atau cerdas. Bukan hanya kecerdasan yang terdapat, melainkan cita-cita juga yang akan tercapai. Lalu, manakah yang lebih baik dilakukan, kerja keras atau kerja cerdas? Sebenarnya kedua-dua strategi ini memiliki keuntungan masing-masing. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita simak ulasannya. Kamu mungkin sudah akrab dengan istilah kerja keras, tetapi kamu tidak pernah mendengar tentang kerja cerdas. Tanpa harus menambah jam kerja ekstra, bekerja dengan cerdas berarti memusatkan fokus terhadap suatu tugas agar bisa dikerjakan dengan lebih efektif dan efisien. Kerja keras telah lama dianggap sebagai satu-satunya kunci menuju kesuksesan. Padahal, prinsip kerja cerdas juga dapat berperan penting dalam menjaga hasil kerja tetap maksimal. Tanpa jam kerja tambahan yang kamu jalani hanya memberikan rasa lelah dan malah menurunkan produktivitas. Perbedaan dari kerja keras dan kerja cerdas. Setiap orang memiliki makna kerja cerdas yang berbeda, tergantung tujuan yang hendak diraih dan definisi sukses yang kamu pegang. Namun, faktor penting yang ada pada kerja cerdas adalah pemahaman terhadap kebutuhan diri sendiri. Memahami kebutuhan diri sendiri berarti kamu tahu kapan harus bekerja sendiri, meminta bantuan orang lain, mengesampingkan hal lain yang mengganggu kinerja kerja, serta memperkuatnya potensi yang kamu miliki dalam pekerjaan. Dengan kata lain, kamu tidak sekedar berusaha mati-matian untuk mencapai suatu tujuan. Kamu telah memahami keunggulan diri sendiri dan mampu memanfaatkan sumber daya di sekitarmu untuk mencapai tujuan tersebut dengan secepat dan seefisien mungkin. Meski demikian, bekerja keras tidak serta-merta menjadi suatu perilaku yang keliru. Kerja keras dan kerja cerdas sama-sama penting. Tidak ada yang lebih baik di antara keduanya, sebab kamu harus mampu bekerja keras sekaligus cerdas untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Kerja keras diperlukan saat kamu menyelesaikan proyek, menyusun laporan, serta melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk merampungkan suatu tugas sementara. Sedangkan kerja cerdas bermanfaat ketika kamu melakukan brainstorming, menyusun strategi marketing, berdiskusi, dan kegiatan sejenisnya. Tips agar bisa bekerja cerdas dengan baik. Tips yang pertama, memprioritaskan tugas yang harus dikerjakan. Beragam tugas yang diberikan sekaligus dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Ini disebabkan karena otak memiliki kemampuan yang terbatas untuk memiliki lebih dari satu hal pada satu yang sama. Uraian tugas-tugas tersebut dalam daftar yang harus dikerjakan. Kemudian prioritaskanlah tugas yang membuat usaha dan waktu lebih besar. Lakukanlah tugas ini pada awal jam kerja, ketika konsentrasi sedang berada pada puncaknya. 2. Tips yang kedua, memberikan batasan waktu untuk menyelesaikan suatu tugas.
Setelah menentukan apa yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu, kini berikanlah diri sendiri batasan waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Batasan waktu sangatlah penting, sebab tugas tak semudah apapun yang akan menjadi tidak efektif bila dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Adanya batasan waktu juga membuatmu mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat. Sisakanlah waktu yang ada. Nah, yang ada ini dapat kamu gunakan untuk bersifat sejenak sehingga kamu bisa berfokus mengerjakan tugas selanjutnya. Tips yang ketiga, menciptakan rutinitas dan berkomitmen menjalaninya. Begitu tercipta suatu rutinitas yang teratur, kamu akan mampu menyelesaikan suatu tugas dengan cepat dan efisien. Kamu tidak lagi berpikir keras mengenai suatu tugas atau mempersiapkan banyak hal sebelum menjalaninya. Buatlah hari-harimu menjadi sepraktis mungkin, mulai dari bangun tidur, bekerja, hingga kembali pulang. Rutinitas sangatlah bermanfaat untuk memangkas berbagai hal yang dapat mengganggu fokus dalam pekerjaanmu. 4. Menghindari multitasking. Alih-alih membuatmu menyelesaikan beberapa tugas sekaligus, multitasking justru akan memecah fokus saat bekerja. Pasalnya, multitasking tidak membuat kamu menyimak beberapa hal sekaligus, tetapi justru mengalihkan perhatian dengan cepat antara dua hal atau lebih. Upaya yang diberikan untuk menyelesaikan tugas-tugasmu akhirnya menjadi tidak maksimal. Jadi, hindarilah multitasking dan fokuslah terhadap apa yang kamu kerjakan pada suatu waktu. 5. Fast response. Tips yang kelima ini tips yang bisa kamu lakukan yakni dengan berusaha fast response. Contohnya, saat kamu dapat terima email masuk dalam membutuhkan tanggapan, sebaiknya kamu dengan cepat membalas email itu sehingga tugas tersebut bisa terselesaikan dengan sangat cepat. Sementara apabila kamu belum sempat membalasnya, maka kamu harus mengirimkan email itu dan berusaha membalasnya dalam waktu 1x24 jam. Tips yang keenam, berkomunikasi dengan baik. Akan ada waktu bagi kamu untuk bekerja sama dengan orang lain. Miskomunikasi dan kesalahpahaman dalam suatu tim berpengaruh besar terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Mulailah menjadi pendengar yang aktif dan fokus pada satu topik ketika berkomunikasi dengan rekan kerja. Pahamilah apa yang dibutuhkan oleh tim. Dengarkanlah orang lain. Lalu, sampaikanlah gagasanmu dengan jelas. Meraih kesuksesan tidak cukup hanya dengan kerja keras. Tanpa strategi yang cerdas, kerja dapat menguras produktivitas, mempengaruhi hasil pekerjaan. Mulailah menerapkan prinsip-prinsip kerja cerdas agar kamu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan efektif. Begitu kamu mampu bekerja cerdas, kamu akan lebih merasa terinspirasi, produktif, dan kreatif. Adapun ciri-ciri pola kerja cerdas antara lain adalah adanya perencanaan yang matang dan unsur strategi dalam bertindak. Yang kedua, ada peta pekerjaan yang meliputi tujuan yang jelas dan tahapan-tahapannya. Yang ketiga, ada ukuran kinerja kerja berdasarkan standar dalam bekerja. Dan yang keempat, kreatif dan inovatif. Nah, yang terakhir nih, ada sisi positifnya. Itulah ulasan dari saya tentang kerja cerdas. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan itu sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.